negara dan hukum tata negara berbeda? Apakah yang membuatnya berbeda? Kalian pasti pernah memiliki pertanyaan tersebut. Untuk menjawabnya, mari kita ulas dalam video ini. Secara historis, ilmu negara sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Ini terlihat dengan adanya buku Politeia yang ditulis oleh Plato dan juga buku Politika yang ditulis oleh Aristoteles. Mereka mencoba mengumpulkan dan membandingkan berbagai konstitusi dari berbagai negara, kota, atau polis di Yunani. Hingga akhirnya abad ke-19, seorang sarjana dari Jerman bernama Georg Jelinek yang merupakan seorang filsuf dan ahli tata negara. Dia lahir pada tanggal 16 Juni tahun 1851. Sejak 1891, dia menjabat sebagai guru besar bidang tata negara dan hukum bangsa-bangsa di Heidelberg. Ia mencoba membahas teori ilmu negara secara menyeluruh dan kemudian menyusun secara sistematis dalam bukunya yang berjudul Allgemeine Staatslehre, ilmu negara umum. Ia kemudian dianggap sebagai bapak ilmu negara karena merupakan orang pertama yang menyelidiki serta membahas ilmu pengetahuan tentang negara secara menyeluruh, kemudian menyusunnya secara sistematis. Teorinya tersusun dalam sistematika sebagai berikut. Yang pertama, golongan ilmu pengetahuan negara yang menekankan pada negara sebagai objeknya, yaitu hukum tata negara, administrasi negara, dan hukum antar negara. Yang kedua, golongan ilmu pengetahuan negara yang menekankan pada segi hukumnya, yaitu hukum perdata, hukum pidana, hukum acara pidana, dan perdata. Jadi, ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian-pengertian pokok serta sendi-sendi pokok tentang negara. Maksud dari sendi-sendi pokok negara adalah hal-hal yang karena pengaruh dari pandangan hidup negara dan kondisi masyarakat setempat. Hal ini yang menyebabkan setiap negara berbeda-beda. Lain dengan halnya hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan salah satu cabang ilmu hukum, yaitu secara khusus mengkaji persoalan hukum dan konteks kenegaraan. Perkataan hukum tata negara berasal dari perkataan hukum, tata, dan negara, yang di dalamnya dibahas mengenai urusan penataan negara. Tata negara berarti sistem penataan negara yang berisi ketentuan mengenai struktur negara dan substansi norma kenegaraan. Dengan perkataan lain, hukum tata negara dapat dikatakan merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur organ, atau struktur kenegaraan serta mekanisme hubungan antar struktur negara dan warga negara. Di antara para ahli hukum, dapat dikatakan tidak terdapat rumusan yang sama tentang definisi hukum. Demikian pula, tentang definisi hukum, tata negara berbeda-beda menurut para ahli hukum. Misalnya, Inggris dan Amerika Serikat memiliki sejarah hukum yang berbeda, sehingga konsep hukumnya juga berbeda-beda. Namun, salah satu ahli hukum, yaitu Van Vollenhoven, memberikan definisi hukum. Tata negara mengatur semua masyarakat hukum, atasan dan masyarakat hukum, bawahan menurut tingkatnya yang masing-masing menentukan lingkungan, rakyatnya sendiri-sendiri, menentukan badan serta kewarganegaraannya dalam lingkungan masyarakat hukum tersebut. Ilmu negara merupakan ilmu pengantar untuk mempelajari ilmu tata negara yang objek pembahasannya yaitu negara. Objek pembahasan ilmu negara bersifat abstrak, yaitu negara yang tidak terikat pada waktu dan tempat tertentu. Dengan demikian, ilmu negara bersifat teoritis, abstrak, umum, atau universal, berlaku pada setiap negara, sehingga tidak dapat langsung diterapkan pada praktek kenegaraan. Sedangkan objek pembahasan hukum tata negara
bersifat konkret, yaitu yang terikat pada waktu dan tempat tertentu. Namun, hukum tata negara memiliki nilai praktis, dapat diterapkan langsung dan mempelajari hukum positif dari negara setempat. Mahasiswa Fakultas Hukum diharuskan mengambil mata kuliah pengantar ilmu hukum dan ilmu negara sebelum mengikuti perkuliahan hukum tata negara, karena tidak akan dibahas lagi mengenai teori secara umum negara. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya.